Halo teman-teman semua, hari ini kami akan melakukan observasi mengenai peninggalan yang ada di Gedong Arca. Apa sih Gedong Arca itu? Di mana letaknya? Nah, jadi saya akan menjelaskan sedikit letak spesifik dari Gedong Arca dan nanti Michael akan menjelaskan apa sih itu Gedong Arca. Jadi, letak spesifik dari Gedong Arca terdapat di Kabupaten Gianyar dan letaknya berada di Desa Bedulu, Kecamatan Blabatu. Jadi saya di sini akan menjelaskan sedikit pengertian mengenai Museum Gedong Arca tersebut. Dan Museum Gedong Arca atau yang kita sebut sebagai Museum Arkeologi merupakan salah satu museum yang berada di Kabupaten Gianyar. Museum ini berada dalam naungan Balai Cagar Budaya Bali, NTB serta NTT. Museum Cagar Budaya ini mengkoleksi benda-benda prasejarah hingga benda sejarah yang memiliki arti penting bagi sejarah, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan juga pendidikan. Nah, segitu letak spesifik dari Gedong Arca dan penjelasannya sedikit. Baik, terima kasih. Teman-teman kita suruh ngumpulin. Nah, jadi kita disuruh ngumpul karena ada pengarahan di Wantilan ini untuk menuju area Madia Mandala. Sebelum kita melakukan observasi lebih lanjut, kami diharapkan untuk mendengarkan pengarahan dari petugas museum. Nah, di sela-sela pengarahan, kami diminta untuk menyanyikan lagu Tanah Air Beta. Ayo nyanyi bareng-bareng. Nah, dari pengarang itu kita mendapatkan informasi mengenai bagian-bagian yang ada di Museum Gedong Arca ini. Apa sih bagian-bagiannya? Nah, jadi sosialisasi tadi, museum ini terbagi menjadi 3, yaitu ada Nisto Mandala, Utama Mandala, dan Madya Mandala. Kita akan menuju area Madia Mandala. Nah, kalian penasaran nggak sih apa yang ada di areal Madia Mandala? Penasaran dong? Yuk ikuti kami. Yuk, ayo, let's go. Ini dia bagian Madya Mandala. Di bagian Madya Mandala ini terdapat 4 gedung dan 1 gedungnya yang berada di tengah dan 4 lainnya yang dinamai dengan Gedung A, Gedung B, Gedung C, dan Gedung K. Tahu nggak teman-teman kalau setiap gedung ini memiliki koleksi peninggalan prasejarah yang berbeda-beda loh. Nah, dari sekian banyaknya peninggalan yang ada di Gedung Arca ini, Gedung Museum Arca ini, kita kelompok 5 mendapatkan bagian dari peninggalan zaman logam. Ya, peninggalan zaman logam. Yuk langsung aja masuk ke dalam. Nah, ini dia peninggalan zaman logam yang ada di Gedong Arca ini, tepatnya di bagian ruang K atau Gedung K. Zaman logam atau masa perundagian. Pada masa ini, manusia telah mengenal teknologi pengerjaan bahan-bahan logam, yaitu manusia telah memiliki kemahiran mengelola dan memanfaatkan api, seperti mengontrol panas. Selain itu, mereka juga telah mengenal teknik membentuk benda-benda logam tersebut dengan metode cetak langsung, metode cetak lilin, dan metode cetak tempah. Sehingga dari kemampuan manusia pada masa ini banyak menghasilkan alat-alat logam yang bervariasi sesuai dengan tingkat temperatur panasnya, seperti benda-benda besi, perunggu, dan tembaga. Di peninggalan zaman logam ini terdapat artefak berupa arca perunggu, genta perunggu, mata uang kuno, juga terdapat replika prasasti. Dan masih banyak lagi peninggalan-peninggalan. Bentar-bentar. Ini replika prasasti macam apa ini? Bagus sekali, masih terlihat baru.
Oh, oke teman-teman, jangan salvo. Mending kita fokus saja ke wawancara kita berikutnya. Sini saya sudah bersama kakak, siapa namanya? Dewa Ayu. Nah, kakak Dewa Ayu. Nah kak, di sini saya ingin bertanya, ini benda apa sih namanya? Kalau yang ini namanya Prasasti Sukawana. Oh, Prasasti Sukawana. Bagaimana sejarah penemuan dari benda tersebut? Ya, jadi sejarah penemuan itu ditemukan di Desa Sukawana. Disimpannya itu sekarang di Puro Balai Agung desa setempat. Jadi ditemuin itu dari laporan masyarakat yang lapor ke sini. Terus kita bersama dengan tim dari Balai Arkeologi Denpasar langsung menuju lokasi untuk melihat langsung prasasti Sukawana tersebut. Kalau di prasasti Sukawana itu terdiri dari 2 lempeng, itu terbuat dari tembaga. Itu satu lempeng itu berisi tulisan bolak-balik ya, di belakangnya juga ada, di depan juga ada gitu. Ya, fungsi dari prasasti itu berisi tentang perintah raja, biasanya itu tentang batas-batas wilayah, aturan yang harus ditaati oleh masyarakat setempat, larangan, ada kutukan juga kayak gitu. Jadi raja menulis itu prasasti itu berdasarkan hari baik atau mencari duase kayak gitu ya bahasa Balinya. Jadi pada saat itu raja menuliskan wasiat untuk masyarakat desa Sukawana agar suatu saat nanti masyarakat Sukawana itu bisa menaati atau aturan yang sudah dikeluarkan oleh raja. Jadi pada pitren kedua saya akan menanyai mengenai genta perunggu. Baik, bisa masuk kak. Jadi apa sih genta perunggu tersebut? Ya, jadi genta perunggu itu sama seperti genta zaman sekarang ya, pada umumnya itu dipakai sebagai alat bunyi atau lonceng yang digunakan oleh pendeta Hindu sebagai pengantar doa atau mantra-mantra kayak gitu. Kalau dari jenisnya itu beragam ya, ada yang besar, dari segi bentuk dulu ada yang besar, sedang, sama yang menengah dan kecil. Kalau dari segi jumlahnya itu ada 5, kalau dari segi bentuknya itu, kalau yang paling besar itu berupa catur ya, catur sama 8 muka kayak gitu. Terus yang ada nandi, motif nandi, terus ada juga yang kayak senjata seperti itu. Jadi dari segi bentuk juga mempengaruhi dari gininya, pemakaiannya. Kalau yang paling besar itu mungkin digunakan oleh kaum Brahmana pada zaman dahulu kayak gitu. Nah, teman-teman, baik setelah melakukan wawancara, kami jadi mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat. Dan kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Dewa Ayu. Terima kasih Kak. Nah, kalian sudah tidak penasaran lagi kan setelah menonton cuplikan video dari kami tentang apa saja yang ada di areal Madya Mandala ini? Terutama sejarah yang kita observasi itu sejarah peninggalan zaman logam. Nah, dari itu dapat disimpulkan bahwa Jadi dari situs ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa benda-benda prasejarah dan bersejarah tersebut memiliki arti yang sangat penting bagi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan juga kebudayaan. Jadi sudah tahu kan informasi dan kesimpulan yang kami berikan? Ayo menutupin dong. Nah, mungkin segitu saja dari informasi dan kesimpulan yang kami berikan. Kami mohon maaf jika dari beberapa klip dan informasi yang kami berikan ada salah kata ataupun salah ucap. Dan saya akhiri dengan para mesanti. Oh, Santi. Dadah.